Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Iswadi dari kelas 10Q. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buku 3 dimensi kelompok saya yang beranggotakan ada saya sendiri, Mutia Putri Iswadi, kedua Zihan Farah Afsyari, ketiga Ahmad Maulana Zaki, keempat Muhammad Faris Al-Khwarizmi, kelima Cut Zahwa Naila Alika, ada Tera Nova Syah Putri, dan yang terakhir Naila Dwianto. Materi yang pertama adalah hak dan kewajiban negara sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada hal-hal yang harus didapatkan, yaitu hak. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang bisa diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Warga negara juga mempunyai hak. Hak warga negara yang pertama yaitu kebebasan beragama, yang kedua hak bekerja dan perlakuan yang adil, yang ketiga kepastian hukum yang adil, yang keempat perlindungan, dan yang terakhir pengakuan. Adapun kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, menaati sistem hukum dan perundang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Perbedaan antara hak asasi dan kewajiban negara dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Sebagai contoh, saat balita sudah masuk sekolah, ia akan mendapatkan kewajiban untuk belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara terletak pada sifatnya. Hak warga negara tidak bersifat universal sebab penentuan haknya didasarkan pada peraturan atau kebijakan tiap negara yang bisa jadi berbeda. Berikut materi yang akan saya bacakan mengenai hak dan kewajiban warga negara beserta bunyinya dalam pasal Undang-Undang Dasar. Hak warga negara Indonesia salah satunya adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada dalam pasal 27 ayat kedua. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28E. Ada pula hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, bara pasal 28B ayat pertama. Dan yang terakhir pula adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat kedua. Berikut kita masuk ke dalam kewajiban warga negara. Yang pertama adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada pada pasal 27 ayat ketiga. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat kedua. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 28J ayat pertama menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
dan para pasal 27 ayat pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Baik, materi terakhir adalah contoh penerapan hak dan kewajiban. Contoh penerapan hak: mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang sama, mengeluarkan pendapat, beragama, dan beribadah. Sedangkan contoh penerapan kewajiban adalah mengunjung hukum dan pemerintah Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar, menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian presentasi buku 3 dimensi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.